Selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, Minggu pagi ini kita beribadah kembali dan kita beribadahnya secara gabungan lagi ya. Semua kelas beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Nah, kapan mau menyapa adik-adik semua dulu nih? Mulai dari kelas adik-adik Batita, kelas Daud ya, kelasnya Kak Anin dan Kak Nita. Selamat pagi adik-adik semua, selamat hari Minggu. Selamat pagi dan selamat hari Minggu juga untuk adik-adik di kelasnya Bulike dan Kak Eva, kelas Samuel ya. Lanjut di kelasnya Lose Yurike dan Pak Wawan. Adik-adik di kelas Yusuf, selamat pagi. Dan kelas Kavano sendiri ya, kelas Kavano bersama Bulusi, kelas Elia. Selamat pagi adik-adik semua, selamat hari Minggu. Dan terakhir adik-adik di kelas Paulus, kelasnya Pak Sanan ya. Selamat pagi semua. Selamat pagi sekali lagi Kavano ucapkan untuk kita semua. Dan selamat datang beribadah kepada Tuhan. Bersyukur dan bersukacita senantiasa adik-adik, karena kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan terutama diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kembali datang beribadah kepada Tuhan di minggu pagi ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup adik-adik. Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Kekuasaannya mengatasi segala kuasa yang ada. Karena Tuhan kita adalah pencipta segalanya adik-adik. Tuhan kita bahkan berkuasa atas maut. Melalui Yesus anaknya yang tunggal, kuasa iblis dan dosa dipatahkan. Bahkan maut dikalahkan. Ya, pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu justru menyatakan kita memiliki Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat. Mari kita semua memuji Tuhan dengan suara kita. Kita angkat satu pujian yang berjudul Yesusku Hebat. Yesusku hebat, mengatasi pikiranku.
Puji Tuhan, Yesusku hebat ya. Yesusku Tuhan mengalahkan si jahat, mengalahkan si iblis, dan mengalahkan dosa, serta menang atas maut. Oke adik-adik, mari kita saat ini mempersiapkan hati kita. Kita akan masuk di dalam doa. Kak Vano mengajak kita mengambil sikap yang hormat, sikap yang baik, karena kita mau berbicara kepada Tuhan. Ayo semua duduk dengan yang baik, kita melipat tangan kita, menutup mata kita. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami semua dapat kembali beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah pimpin kami dalam seminggu ini, di dalam segala kegiatan kami, khususnya kepada adik-adik yang sudah bersekolah. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan. Terima kasih juga untuk penyertaan Tuhan terhadap mama dan papa di dalam seminggu ini juga, di dalam bekerja, di dalam berusaha. Kami bersyukur dan kami berterima kasih khususnya pada pagi hari ini. Kami semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan, agar kami dapat sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, sungguh-sungguh merenungkannya, dan terlebih lagi sungguh-sungguh membawanya di dalam kehidupan rohani kami Tuhan. Kami berdoa untuk setiap gadget yang digunakan oleh adik-adik agar dapat berjalan dengan baik, juga internet yang digunakan dapat berjalan dengan baik, sehingga kami dapat mengikuti firman Tuhan mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya juga dengan baik dan tidak terputus. Berdoa untuk situasi di lingkungan kami, situasi di rumah atau dimanapun kami berada pada pagi hari ini, dapat mendukung, dapat memberikan ketenangan dan keteduhan, sehingga apa yang akan kami dengarkan dan kami renungkan bersama-sama di dalam ibadah pagi hari ini sungguh menjadi bagian di dalam pertumbuhan iman kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Kak Ruth yang sudah mempersiapkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin dan pelihara agar apa yang disampaikan sungguh menjadi berkat bagi kami semua. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan kami yang kami mau naikkan di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, pada pagi hari ini kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan ya. Kita akan bersama-sama melihat satu bagian dari Alkitab dan diambil dari kitab yang ada di Perjanjian Lama. Apa kitabnya Kak Vano? Nah, kitabnya dari kitab Keluaran. Oke, kitab Keluaran. Ceritanya apa ya Kak Vano? Nah, apa yang akan kita renungkan pagi ini? Kak Ruth sudah siap loh untuk menyampaikannya kepada kita semua ya. Jadi Kak Vano juga ajak nih adik-adik semua juga mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran. Juga Alkitabnya, yang belum dipersiapkan Alkitabnya, ayo dipersiapkan. Ya, jadi kita mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran kita, juga Alkitab kita agar kita dapat mengikuti dan mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan dengan baik. Adik-adik semua yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mohon pimpinan Tuhan melalui Roh Kudus agar kita dapat merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan pagi ini dengan sungguh-sungguh. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang beri
sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo kita panggil Roh Kudus. Yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Dengarkan doa kami Tuhan Yesus. Anak Tuhan yang manis. Sekali lagi katakan, Anak Tuhan yang manis. Halo adik-adik, Shalom, gimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat ya. Tetap semangat juga meskipun kita ibadah dari rumah saja. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar satu bagian firman Tuhan dari Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai ayat 6. Nah, sebelumnya kita doa dulu ya. Yuk semuanya kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kembali punya kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Mohon Tuhan tolong tiap-tiap kami bisa mendengarkan, bisa memperhatikan dengan baik, bisa mengerti dan bisa kami lakukan firman-Mu ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang perintah Allah yang pertama dan kedua. Mari kita baca sama-sama Keluaran 20 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Ayat ketiga, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Nah, sampai di sini pembacaan firman Tuhan kita. Nah, adik-adik, perintah itu apa sih? Nah, perintah itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya aturan dari pihak atas, jadi orang yang lebih berkuasa, yang harus kita lakukan. Nah, kalau hari ini kita belajarkan tentang perintah Allah yang pertama dan kedua tuh. Nah, kalau namanya perintah Allah berarti harus kita lakukan dan itu adalah demi kebaikan kita sendiri. Kalau Tuhan kasih suruh kita lakukan sesuatu, itu pasti demi kebaikan kita. Nah, waktu itu bangsa Israel itu ditindas, disuruh kerja paksa di Mesir selama kurang lebih 430 tahun. Nah, kira-kira seperti itu 400 sampai 430 tahun, cukup lama, sangat lama bahkan. Dan mereka itu disuruh kerja, nggak dikasih gaji, mereka diperlakukan dengan jahat. Pokoknya suka-suka orang Mesir mau suruh mereka apa.
Jadi mereka itu sangat-sangat menderita. Mereka sedih, mereka susah. Dan Tuhan lihat mereka seperti itu, Tuhan merasa sedih juga, merasa sayang, kasihan sama mereka, dan Tuhan akhirnya menolong mereka. Tuhan mengutus Musa dan Harun sehingga lewat berbagai kejadian akhirnya mereka bisa keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel akhirnya bebas, mereka berjalan menuju ke tanah yang Tuhan janjikan, yaitu tanah Kanaan. Nah, setelah mereka keluar dari tanah Mesir itu kan mereka jalan cukup jauh tuh. Sampailah mereka di padang gurun Sinai. Dan waktu di padang gurun Sinai itu, Tuhan bicara sama Musa di atas gunung Sinai. Dan Tuhan memberikan 10 perintah Allah itu yang ditulis di 2 loh batu. Perintah itu ditujukan untuk orang-orang Israel. Nah, perintahnya itu apa aja sih? Hari ini kita mau belajar yang pertama dan kedua saja. Yang pertama, perintah Tuhan, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain. Jadi Tuhan mau bilang, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat patung seperti apapun bentuknya dan jangan menyembahnya. Nah, kenapa nggak boleh sih? Kenapa nggak boleh ada Allah lain? Kenapa nggak boleh buat patung terus kita sembah? Nah, karena Tuhan yang ciptakan kita. Jadi otomatis yang kita sembah itu ya Tuhan dong, bukan yang lain. Yang kedua, karena patung itu kan benda mati, tidak bisa menolong, tidak bisa menyelamatkan. Jadi ngapain kita sembah dia? Yang ketiga, Tuhan yang selamatkan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Nah, di Keluaran 20 ayat 2 Tuhan tuh bilang sama orang Israel, aku loh yang bawa kamu keluar dari Mesir. Dan Tuhan kasih perintah itu, otomatis yang harus kamu sembah, kamu ikuti itu hanya Tuhan saja. Dan untuk kita hari ini, kenapa sih nggak boleh ada Allah lain? Kenapa sih nggak boleh buat patung untuk disembah? Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Jadi sudah sewajarnya seharusnya yang kita sembah itu hanya Tuhan Yesus. Nah, orang Israel waktu itu bilang, oke, mereka mau taat. Mereka dengan sungguh-sungguh, mereka mau lakukan perintah Tuhan itu. Tetapi tahu nggak, ternyata itu mereka cuma tahan 40 hari aja. Mau taatnya itu cuma kurang lebih 40 hari. Loh, kok bisa? Iya, karena kalau kamu perhatikan, adik-adik perhatikan di Keluaran 32 ayat 1 sampai ayat 8, itu mereka akhirnya setelah tunggu-tunggu, Musa nih kemana? Sudah 40 hari di Gunung Sinai kok nggak turun-turun, doa sama Tuhan kok lama banget. Jangan-jangan sudah mati ya di atas. Terus kita siapa dong yang pimpin kita? Akhirnya mereka pikir, ya udah kalau kayak gitu nggak ada Musa, kita buat aja yuk patung sendiri, buat Allah sendiri, kita sembah sendiri. Nah, akhirnya mereka buatlah patung lembu emas. Gara-garanya mereka mau punya Tuhan yang kelihatan. Nah, terus kenapa sih harus bentuknya itu lembu? Nah, itu juga ada pengaruhnya karena kan mereka kurang lebih 400 tahunan tuh di Mesir diperbudak. Mereka itu sudah kebiasaan punya pikiran banyak dewa-dewanya waktu itu di Mesir. Dan dewa-dewanya itu punya bentuknya yang bisa kelihatan, bisa dipegang. Nah, waktu itu ada satu dewi namanya Dewi Hathor. Dewi Hathor itu dewi kesuburan, dewi cinta kasih, dianggap dewi yang keibuan. Jadi yang berkati tolong untuk ibu-ibu yang kalau mau melahirkan. Itu salah satu dari sekian banyak dewa-dewi yang ada di Mesir. Dan digambarkan Dewi Hathor itu sebagai sapi atau lembu. Digambarkan juga sebagai wanita yang berkepala sapi atau kadang-kadang digambarkan juga sebagai wanita yang punya telinga atau tanduknya sapi. Jadi waktu itu mereka pikirannya, Musa nggak ikut Tuhan lagi. Jadi mereka ikutnya ya sudah Dewi Hathor aja kali ya, kembali seperti kita di Mesir itu loh. Jadi kita sembah patungan lembu emas. Nah gitu ceritanya mereka. Jadi percaya dan taatnya mereka orang Israel kepada Tuhan waktu itu cuman tergantung orang, ada Musa atau enggak. Tergantung sama situasi keadaan. Pas enggak menentu, enggak pasti, kok enggak ada Musanya. Kita terus gimana, siapa yang pimpin kita? Akhirnya mereka kembali. Seperti zaman dulu ikuti lingkungan sekitar. Dulu kan kita
Sembahnya ikut-ikutan, banyak sekitaran yang sembah dewa-dewi. Kita kembali ke situ. Nah, itu bahayanya, celakanya orang Israel. Bilangnya mau taat, lakukan perintah Tuhan, hanya sembah satu Tuhan, utamakan Tuhan saja, tidak sembah yang lain. Tetapi dengan segera mereka bisa berubah. Itu sangat tidak baik, itu dosa, kita tidak boleh contoh. Nah, masalahnya adalah bagaimana dengan kita sendiri dalam kondisi sekarang ini. Apakah kita juga punya Allah lain? Mungkin kita bilang, gak ada, aku gak buat patung kok. Nah adik-adik, Allah lain itu bisa berbentuk patung yang disembah, bisa juga adalah bentuknya hal-hal lain yang kita anggap atau perlakukan lebih penting daripada Tuhan. Jadi nggak melulu harus bentuknya patung terus kita sembah-sembah. Tapi segala sesuatu yang kita anggap atau perlakukan lebih penting daripada Tuhan, itu sudah Allah lainnya kita. Dan itu, kata Tuhan, tidak boleh. Nah, apa sih contoh Allah lain kita di masa sekarang? Coba lihat gambarnya di situ. Bisa aja itu gadget kita, gamesnya kita. Tiap kali bolak-balik mainnya game. Waktunya kita misalnya harus ibadah sampai nggak bisa ibadah, nggak konsen saking sibuk main games nggak tahu apa di HP atau di laptopnya atau di komputernya. Atau mungkin kita ada yang sukanya nonton film kartun kah, film Korea kah, film apa macam-macam, pokoknya fokusnya nonton terus sampai waktunya habis banyak di situ. Bahaya, bisa jadi itu sudah jadi Allah lain kita. Terus mungkin ada yang sibuk dengan media sosial. Eksis banget. Instagram lah, Facebookan lah, nanti apalah. Segala sesuatu yang kita anggap atau kita perlakukan sampai-sampai Tuhan kayak kita lupakan, kita anggap nanti deh Tuhan, hati-hati itu sudah Allah lain kita. Ada gambar di bawahnya, olahraga. Olahraga boleh nggak sih? Boleh. Tapi kalau sampai itu membuat kita sampai tidak sempat ibadah, lupa, anggap nanti aja ibadahnya, aku olahraga dulu. Itu kita sudah buat olahraga kita dalam bentuk apapun itu jadi Allah lainnya kita. Dan itu dosa. Atau mungkin ada, kalau kamu lihat di gambar, idol-idolnya kita punya idola, mungkin orang-orang nggak tahu dari Korea, K-pop atau apapun istilahnya, kita punya idola. Boleh. Tetapi kalau sampai mereka menggeser posisi Tuhan, kita anggap mereka lebih penting, kita lebih suka mereka dari Tuhan, itu bahaya. Nah, atau mungkin yang kelas-kelas besar, mungkin ada yang sudah mulai suka sama lawan jenis. Jangan sampai gara-gara kita suka cowok atau cewek tertentu, akhirnya mereka kita anggap lebih penting daripada Tuhan. Apalagi kalau misalnya mereka tidak seiman sama kita. Mereka agama lain, percaya yang lain. Akhirnya kita ikut mereka. Nah itu bahaya. Itu dosa, kita sudah menduakan Tuhan, kita jadi punya Allah lain. Atau mungkin kita pikir, oh aku aman, aku enggak ada yang seperti itu. Tetapi saya takutnya ada yang seperti ini. Coba lihat gambar berikutnya. Itu ada anak-anak yang sibuk belajar. Bagus ya, rajin belajar. Ada anak-anak yang sibuk mau ikut lomba, jadi anak berprestasi. Salah nggak sih? Enggak, itu bagus. Kita memang harus rajin belajar, jadi anak yang berprestasi, membanggakan orang tua, dan lain-lain. Tetapi, kalau sibuk belajarnya, sibuk ikut lomba ini itunya, sampai lupa sama Tuhan, waktunya ibadah kita malah sibuk pergi lomba, atau kita bilang, waduh aku ada ujian, aku mau belajar, sampai kita akhirnya enggak ibadah, itu sudah jadi Allah lainnya kita dan kita berdosa sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan perintahkan kok, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Meskipun kelihatannya baik, aku belajar demi masa depan, lomba, prestasi, dan seterusnya. Tapi kalau itu menggeser posisi Tuhan, waktunya kita ibadah, waktunya kita apa sama Tuhan, ternyata kita geser untuk hal seperti itu. Sama, itu Allah lainnya kita. Itu sudah jadi kayak orang bilang tuh, ini loh patungnya kita sembah, itulah dia. Dan itu kata Tuhan, itu dosa. Adik-adik, kalau kita baca perhatikan tadi itu, kata Tuhan, kalau kamu lakukan perintah Tuhan, kamu diberkati. Tapi kalau kamu tidak lakukan, kita dapat hukuman dari Tuhan.
Nah, tetapi kita lakukan perintah Tuhan ini, perintah pertama dan kedua, bukan supaya kita diberkati, takut dihukum. Bukan cuma untuk itu saja, bukan juga supaya, aku diselamatkan, aku masuk surga kalau aku lakukan perintah Tuhan, enggak. Tetapi kita lakukan itu, 10 perintah Tuhan ini, itu sebagai penuntun pedoman untuk kita hidup sesuai dengan kehendaknya Tuhan, maunya Tuhan. Orang Israel sudah dibawa keluar dari Mesir, pertamanya budak, sekarang sudah jadi orang bebas, orang merdeka. Sekarang jadi anaknya Tuhan, bukan lagi jadi budak di Mesir. Jadi mereka harus belajar lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, kita orang berdosa, tadinya harusnya kita itu sebagai turunannya Adam dan Hawa, kita orang berdosa, harusnya kan kita mati masuk neraka dihukum. Tetapi karena Tuhan sayang sama kita, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Dan karena Tuhan sudah mati bagi kita, menyelamatkan kita, sayang sama kita, dia jadi bapaknya kita, harusnya kita hidup juga sesuai seperti seharusnya anaknya Tuhan. Ikuti apa yang menyenangkan hati Bapa kita di surga. Yaitu salah satu yang kita belajar hari ini, kita disuruh, ayo jangan ada Allah lain. Tuhan kita yang boleh kita sembah hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Jangan ada buat Allah-Allah yang lain. Terus kalau kayak gitu, ternyata saya salah juga nih, termasuk melanggar, saya punya Allah-Allah yang lain. Apa yang harus saya lakukan? Nah, kita harus minta ampun sama Tuhan. Kita semua tanpa terkecuali, sadar nggak sadar, kita mesti deh ada salah satu yang kita langgar itu. Ada Allah-Allah lain. Sesuatu atau mungkin seseorang yang kita anggap lebih penting daripada Tuhan. Dan itu Tuhan gak mau. Mari kita minta ampun kepada Tuhan. Kita belajar, jangan ulangi lagi. Dan kita mohon Tuhan yang tolong kita supaya kita bisa melakukan perintah Tuhan. Yaitu apa? Sesuai dengan perintah Tuhan yang pertama dan kedua, utamakan Tuhan. Kita belajar, yang paling penting itu Tuhan. Yang kedua, kita belajar hanya sembah Tuhan Yesus saja, tidak yang lain. Percaya kita kepada Tuhan itu enggak tergantung sama orang-orang. Orang rajin, aku ikut rajin. Orang malas, aku ikut malas. Enggak. Kita ikut Tuhan tidak tergantung situasi, tidak tergantung lingkungan sekitar. Sekarang lagi pandemi, lagi COVID, nggak bisa ibadah di gereja, di rumah malas cuman kayak gini-gini doang. Lihat video lah, apalah, YouTube lah, ibadahnya nggak seru. Enggak, kita enggak seperti itu. Kita belajar gimana pun situasinya, gimana pun kondisinya, kita mau lakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh tetap pelihara iman kita, percaya kita sama Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh sayang dan taat sama Tuhan. Utamakan Tuhan dan sembah Tuhan Yesus saja. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian supaya kita bisa lakukan perintah Tuhan ini. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa dulu ya. Bapa di dalam surga, kami datang pada Tuhan. Kami tahu, kami juga seringkali tidak melakukan perintah Tuhan dengan baik. Ampuni kami, seringkali kami punya Allah-Allah lain. Kami melakukan banyak hal yang menyakiti hati Tuhan. Waktu-waktu kami lebih banyak habis untuk hal-hal yang kami sukai, sehingga kami lupa sama Tuhan. Waktu kami dengan Tuhan jadi sangat sedikit, bahkan waktu kami untuk ibadah pun kami kurang bisa fokus, kami sibuk dengan hal-hal yang lainnya. Kami mohon Tuhan ampuni kami. Biarlah hari ini kami belajar bersama-sama untuk belajar lebih lagi mengutamakan Tuhan. Yang paling penting itu Tuhan, dan kami hanya mau sembah Tuhan Yesus saja, tidak yang lain. Fokus satu-satunya selama kami hidup, kami ikut Tuhan Yesus saja. Terima kasih, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dan juga tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Nah, sekarang kita akan bersama mendengarkan pengumuman ulang tahun pada bulan Juli.
Kami guru-guru sekolah minggu dan semua anak-anak sekolah minggu GKT Blimbing mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun, guru sekolah minggu yang berulang tahun pada bulan Juli ini. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Nah, demikian juga untuk ibadah kita pada hari ini. Mari sebelum kita mengakhirinya, Kakak mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami berterima kasih kepadamu karena pada hari ini kami boleh bersama diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, kami juga sudah memuji nama Tuhan. Biarlah Tuhan tolong setiap kami di dalam kami melakukan firman Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan saja di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, mohon sertai dan pimpin kami juga di dalam kami beraktivitas di sepanjang hari ini dan juga hari hadapannya. Kami juga berdoa untuk teman-teman dan juga guru-guru sekolah minggu yang berulang tahun pada bulan Juli. Biarlah Tuhan berikan kesehatan, berikan kekuatan dan sertai setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, demikian untuk kebaktian kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.